Jadi khaufan, berdoa itu dalam keadaan takut. Takut kita kalau doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi wa tama'a, berharaplah kalau kasih sayang Allah itu jauh lebih luas daripada murkanya. Kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, ku jemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, ku jemput dia berlari. Nah, itu semakin dekat kita kepada Allah, semakin akrab pula Allah kepada kita. Jadi itu maksud daripada tatajafa junubuhum anil madaji. Tengah malam itu jauhkanlah perut dari tempat tidur. Maksudnya apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoalah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Harap-harap cameh. Harap doa kita dikabulkan. Cemas dan takut kalau doa kita ditolak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari rezeki yang aku berikan kepada mereka, yunfikun, ya, mereka infakkan. Mereka infakkan. Maka kalau perlu, di dekat tempat tidur kita itu ada celengan. Setiap bangun tidur masukkanlah 2.000. Setiap masuk tidur masukkanlah 5.000. 10.000. Terserahlah berapa yang mampu. Artinya kita sudah memulai hari kita dengan bersedekah. Walaupun cuma 2.000. Nanti sebulan 2 bulan penuh antar ke masjid. Berikan kepada fakir miskin. Tapi yang paling penting, we start our daily life. Kita mulai kehidupan kita dengan kebaikan. Itu yang paling penting. Saya pernah ceramah di tempat lain itu, di Masjid Al-Falah itu. Karena saya tinggal di Panam itu, sering terlambat. Bangun tetap jam 4 itu. Sholat ini itu macam-macam lah. 4:30 kadang-kadang baru selesai, kejarkan. Orang udah terlambat itu. Kalau pagi dari rumah saya kemari, ya sekitar 25 sampai 30 menit bisa itu. Tapi kalau siang ya 1 jam tidak akan putus itu. Jadi kadang saya terlambat itu, saya tengok orang tua-tua datang gitu kan. Sebelum dia masuk masjid, dimasukkannya lah duit ke tabungan masjid itu kan. Wah. Jatuh juga air mata saya ke dalam itu. Luar biasa. Dia sudah memulai hari pertamanya dengan sedekah. Dan Allah pasti akan membalasi itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Jadi harus ada dari harta yang kita miliki itu kita sedekahkan. Tidak panuh kateh, panuh ke bawah. Kalau yang wajib jelas zakat itu. Tapi ada yang kita apakan. Sebab dia itu akan menjadi pupuk bagi harta kita. Kalaupun tidak bertambah dari segi jumlah, dia akan bertambah dari segi keberkatan. Keberkatan. Banyak orang duitnya banyak, tapi tidak barake. Ada orang duitnya sedikit, berkat. Berkat. Saya pernah ceritakan itu. Ada tukang cleaning service di kampus saya di UIN Panam itu. Cleaning service. Orang Kampar Kiri itu. Kak Sri namanya. Saya tanya dengan dia. Kalau saya pagi-pagi maraton dengan istri saya, singgah di kampus, saya tanya, berapa kakak terima gaji sebulan? 1.800.000 Ustaz. Loh, cukup itu. Insya Allah cukup. Berapa orang anak? 3. 1 kuliah, 1 di aliyah, 1 di sanawiyah. 3 anak sekolah, 1.800.000 cukup ya. Abang kerja apa? Supir angkot. Kadang dibawanya lah pulang 100.000, kadang 50.000. Apalagi sekarang, tidak macam dulu nasib supir angkot.
Agak susah juga. Paling banyak berapa ya? 100.000 lah. Kadang-kadang tidak bawa pulang pula karena habis beli minyak katanya. Waduh, kasihan. Cukup alhamdulillah. Tidak lama kemudian datang kawan saya profesor. Profesor itu kalau di UIN gajinya sekitar 22 juta lah itu. Artinya 10 kali lipat daripada cleaning service tadi. Saya tanya dengan profesor, macam mana sekarang? Alhamdulillah Ustaz. Jadi anak-anak macam mana? Onde Ustaz. Kenapa? Anak yang pertama S2. Belum lagi tamat, bebini loh ini. Dia bebini terpaksa lah nanggung uang kuliah istrinya. Istrinya itu sedang kuliah juga Ustaz. Adiknya kuliah juga. Yang satu lagi udah mau kuliah. Tidak cukup Ustaz. Payah hidup sekarang. Lama saya termenungkan. Tukang cleaning service itu gaji 1.800.000 masih bisa berkata Alhamdulillah. Cukup Ustaz. Profesor yang puluhan juta, onde Ustaz. Tidak cukup Ustaz. Di mana salahnya itu? Yang hilang adalah keberkatan daripada rezeki itu. Keberkatan itu hilang. Makanya uang yang dicari dengan peluh dan keringat kita itu lebih tahan itu. Daripada uang yang dikasih daripada fee proyek. Itu cepat hilangnya itu. Tapi tadi malam saya baca WA group itu. Sedang kisruh di departemen pajak ini ya, di direktorat pajak ini. Banyak orang-orang yang kerja di pajak itu kekayaannya luar biasa. Tapi saya bangga. Ada yang buat saya satu bangga. Ternyata orang-orang yang kerja di direktorat pajak itu yang bermasalah itu semuanya sayang dengan istri. Sebab semua harta dan semua tabungan serta semua sahamnya itu atas nama istrinya semua. Enggak atas nama dia itu. Dia terlampau sayang dengan bini namanya itu. Kita teruskan ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun. Fala ta'lamu nafsun, maka tidak seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, yaitu yang menyenangkan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Kita tidak tahu apa yang akan diberikan Allah kepada kita sebagai balasan dari apa yang kita kerjakan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Enggak tahu kita itu. Tapi balasan Allah itu pasti lebih hebat daripada apa yang kita berikan kepada Allah. Itu pasti itu. Di zaman Bani Israel ada seorang pendeta hidup 500 tahun lebih, dan memang kerjanya beribadah saja selama 500 tahun itu. Akhirnya dia meninggal. Dalam hadis itu dikatakan ketika dia meninggal, malaikat bertanya padanya, engkau akan masuk ke dalam surga karena amal yang kau lakukan atau karena kasih sayang Tuhan kepadamu? Apa jawabannya? Umurku lebih 500 tahun. Aku tidak pernah buat dosa. Maka aku ingin masuk surga karena amal ibadahku. Kata malaikat, okay, that is right. That is small matter for us. Okelah, kecil itu. Sekarang kita hitung berapa banyak amalmu dan berapa banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepadamu. Diperiksalah. Hasilnya menakjubkan. Apa hasilnya?
Ternyata ibadahnya yang 500 tahun itu tidak cukup untuk membayar nikmat sebelah mata yang diberikan Allah kepadanya. Nikmat sebelah mata tidak cukup itu. Coba pikir. 500 tahun beribadah, nikmat sebelah mata tidak cukup itu. Apalagi orang beribadah setelah pensiun. Ya susah lah kan itu kan. Bagaimana caranya itu? Oh, sadar pendeta itu. Ternyata bukan karena pahala kita masuk surga. Kalau dihitung pahala kita dengan nikmat Tuhan, tidak ada apa-apanya itu. Lalu yang membuat kita masuk surga ini apa? Kasih sayang Tuhan kepada kita. Kasih sayang Tuhan. Saya semalam baru nelpon kawan, Profesor Dr. Kamal Basri Siregar, pakar bedah kanker payudara. Hebat. Kabarnya orang yang seperti dia di Sumatera ini cuma 16 orang. Dari mulai Aceh sampai Lampung itu cuma 16 orang. Konsultannya konsultan onkologi surgery, bedah kanker. Saya minta tolong, karena kami di Umri mau buka fakultas kedokteran. Orang mau visitasi. Ada beberapa dokter tidak ada. Minta tolong bantuan dari USU. Dia dosen di USU. Supaya mau membantulah, meminjamkan dokter. Minimal pinjam nama lah. Kirim ijazahnya apa semua. Menandakan kita kerjasama dengan orang itu. Oke katanya. Semalam saya telepon. Gimana tulang? Udah. Cuma ada masalah sedikit. Rektor udah oke, diserahkannya ke dekan fakultas kedokteran. Dekan fakultas kedokteran pun oke, tapi sedang di Singapura. Anaknya sakit. Dia dokter saraf, anaknya kena kanker payudara katanya. Saya yang ngobat. Cuman udah telanjur sampai stadium 4. Katanya. Terpaksa di kimo pun udah payah. Pengobatan yang terakhir sekarang namanya stem cell. Jadi disuntikkan sel, baru diharapkan sel yang kuat itu bisa mengalahkan sel-sel kanker yang ada itu. Udah berapa kali dia itu? Udah 10 kali dia stem cell. Tapi alhamdulillah lah, walaupun belum sembuh atau apa, tapi lebih sehat lah dibandingkan dengan yang lain. Karena sel yang dibunuh oleh sel kanker itu diganti dengan sel yang baru. Saya tanya, berapa harganya di Singapura sekali buat stem cell itu? 90 juta Pak. Katanya, maaf. 90 juta kali 10 kali, udah 900 juta itu. Kalau masih perlu 20 kali lagi macam mana itu? Kan 2 miliar itu. Itu hanya sel saja itu. Berapa nikmat sel itu? Itu kan gak pernah kita hitung kan? Kalau dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, tidak ada apa-apanya itu. Makanya ada satu cerita bagus itu di negeri di Arab, di Uni Emirat Arab kalau saya tidak salah itu. Seorang ulama besar belanggar, koma, masuk ke dalam ICU pakai ventilator. 5 hari di ICU sadar. Karena sadar dipindahkan ke ruangan biasa. Beberapa hari di ruangan biasa dicek semua, everything is okay. Dia pun boleh pulang. Sebelum dia pulang, ditanyanya, berapa biaya saya? Kata direktur rumah sakit, udah selesai Pak. Negara yang membantu Bapak, karena Bapak ulama di sini, kami udah lapor kepada pemerintah, kata pemerintah, berapapun biayanya, itu ditanggung oleh negara. Udah selesai, kwitansinya udah. Di sini rumah sakit hebat Pak. Sebelum pasien keluar, semua tagihan udah selesai. Tidak perlu tunggu lama-lama.
Oke lah, mau negara bayar, bayarlah. Tapi tunjukkan kepada saya, mana kwitansinya. Tunjukkan. Ketika ditunjukkan menangis dia. Menangis. Ustaz tadi menangis. Direktur rumah sakit terkejut karena dia ulama kan. Udah Pak, jangan nangis. Memang jumlahnya besar, tapi negara yang nanggung. Bapak orang baik. Menangis jadi-jadinya. Apa kata dia? Aku nangis bukan karena aku tidak mampu bayar. Kan negara udah bayar. Kalaupun tidak dibayar oleh negara, aku pun sanggup bayar. Walaupun ini jumlahnya ratusan juta, aku sanggup bayar. Cuman yang membuat aku menangis, 5 hari aku di ICU. Kwitansinya datang dan mesti dibayar. Jumlahnya luar biasa hebatnya. Sementara 70 tahun umurku, 70 tahun aku hidup, 70 tahun Allah memberiku rezeki. Sampai sekarang aku belum menerima kwitansi pembayaran dari Allah. Tidak pernah ditagih Allah itu katanya. Kalaulah ditagih Allah, seperti mana kita tinggal di ICU menagih pembayaran. Kalau orang pensiun macam bapak, habislah Pak, tidak bisa itu. 1 malam di ICU itu berapa kira-kira itu? Berapa? Siapa yang pernah masuk? 2,5 juta 1 malam. Ya, kalau di swasta 5 juta kabar-kabar. Anggaplah 5 juta. 5 juta 1 malam. Kalau umur bapak 60 tahun berapa itu? Bangkrut Pak, gaji nggak bisa. Remunerasi pun tidak cukup itu. Tapi Allah tidak pernah menagih. Rumah sakit begitu kita keluar langsung ditagihnya. Begitulah kecil yang kita lakukan dibandingkan dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Wajar saja kalau Allah itu punya satu sifat yang disebut dengan asyukur, yang maha bersyukur. Kenapa Allah disebut dengan yang maha bersyukur? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menganggap besar, kecil yang kita lakukan. Tapi menganggap kecil, besar yang kita lakukan. Apa maksudnya itu? Sebesar apapun dosa kita, itu kecil bagi Allah kalau kita taubat. Sekecil apapun sedekah kita, itu besar bagi Allah kalau dilakukan dengan ikhlas. Itu makanya disebut Allah itu asy-syakur, yang maha bersyukur. Kecil dianggapnya besar, yang besar kadang dianggapnya kecil. Saya rasa itu aja lah Pak ya. Tanya jawab ditiadakan karena saya harus ke Kuala Lumpur pagi ini. Jadi karena ini pengajian terakhir menjelang Ramadan ya. Ramadan kita ngaji juga. Nggak usah lah. Seharusnya kalau pengajian terakhir ini ada kepala kambing, ada apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.